Mungkin tidak terdengar asing jika kami ucap bahwa kami menyelami Laut Karimun Jawa, Bali, Bawean, dan Wakatobi. Namun, kangean? Apa ini istilah untuk rasa menggebu-gebu karena lama tak berjumpa? Bukan. Kita tidak membicarakan tentang kangen-kangenan, tapi kangean. Tiap tahunnya, unit Selam UGM memiliki agenda penyelaman rutin yang dinamai Annual Dive. Selama ini, Annual Dive telah diselenggarakan dengan berbagai cara, mulai dari recovery, boat dive go green, dan juga ekspedisi Nusantara bawah air. Kegiatan recovery diawali pada tahun 2009 di Taman Nasional Baluran, di mana pada tahun 2002 hingga 2007 pada lokasi yang sama telah diadakan kegiatan reef check. Kegiatan recovery di Taman Nasional Baluran berlangsung kurang lebih selama 4 tahun. Kemudian pada tahun 2013 dan 2014 kegiatan recovery diselenggarakan di Pulau Peucang, Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Kemudian pada tahun 2015 kegiatan recovery dilakukan di Bawean, Jawa Timur. Pada tahun 2022 kami menyelenggarakan kegiatan recovery di Kepulauan Kangean. Kangean, nama pulau utama dalam wilayah gugusan pulau-pulau yang terletak di utara Pulau Bali yang dikenal secara kolektif sebagai Kepulauan Kangean. Secara administratif, Kangean termasuk dalam Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Kecamatan terbesarnya adalah Arjasa yang berada di Pulau Kangean. Pada abad ke-19, kolonial Belanda memerintahkan penanaman jati di pulau ini melalui jawatan kehutanan yang menjadi cikal bakal Perum Perhutani. Perum Perhutani merupakan badan usaha milik negara Indonesia yang mengelola sumber daya hutan di Jawa dan Madura. Kami bekerjasama dengan Perum Perhutani melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan atau TJSL menyelenggarakan kegiatan Recovery 8 Kange Mandala dengan muatan kegiatan meliputi transplantasi terumbu karang, penurunan mooring buoy, identifikasi ikan dan karang, pendataan potensi wisata, dan sosialisasi lingkungan. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN atau biasa kita sebut TJSL adalah kegiatan komitmen perusahaan terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada 4 pilar bidang antara lain ekonomi, sosial, lingkungan, serta hukum dan tata kelola. Selain memberikan kemanfaatan bagi pembangunan 4 pilar tersebut, TJSL juga bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi perusahaan dengan prinsip yang terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya serta akuntabel. Pada nilai ekonomi, TJSL juga membina usaha mikro dan usaha kecil masyarakat sekitar perusahaan agar lebih tangguh dan mandiri. Salah satu bidang prioritas TJSL adalah bidang lingkungan, di mana kami melibatkan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan.
Habitat terumbu karang juga merupakan bagian dari kesatuan ekosistem hutan di Kepulauan Kangean yang perlu dilestarikan. Jadi, perhutani kali ini bekerja sama dengan UKM Unit Selam Universitas Gadjah Mada melalui program TJSL. Kami berharap dengan kegiatan pemulihan terumbu karang ini nantinya akan menimbulkan multiplier effect terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan di Kepulauan Kangean. Pada kesempatan kali ini, kegiatan Recovery 8 Kange Mandala diisi dengan dua muatan utama, yaitu eksplorasi wisata dan juga konservasi. Adapun pada eksplorasi wisata, kita melakukan pendataan terhadap tempat-tempat yang berpotensi dijadikan tempat wisata, lalu kita juga mendata potensi bawah air yang ada, itu baik terumbu karang maupun ikan karangnya. Lalu pada kegiatan konservasi, kita melakukan kegiatan transplantasi terumbu karang. Selain itu juga kita berencana melakukan kegiatan sosialisasi peduli lingkungan untuk wilayah Kangean. Dari sini akan dibagi dua tim, ada tim angkutan darat 3 orang, itu nanti akan pakai mobil pickup, terus kemudian nanti bisa itu seukuran jadi dia. Iya dulu. Wah. ini semua bukan. Untuk sampai di Kangean, kami membutuhkan 10 jam perjalanan darat dari Jogja hingga pelabuhan Kalianget di Madura. Dan 12 jam perjalanan laut dari Madura ke Kangean. Jadwal kapal yang tidak selalu ada dan cuaca yang tak menentu agaknya menjadi kendala dalam perjalanan ini. Kami menaiki kapal Sabuk Nusantara di bawah terik matahari selama hampir 10 jam. Beruntung, kami tiba dengan selamat dan mampu berkegiatan di hari esoknya. Pada survei kondisi di lapangan, ditemukan pola substrat berupa rubble, ekosistem kecil, rubble lagi, dan ekosistem kecil, yang merupakan indikasi pengeboman yang berdampak di Laut Memburit dan coral bleaching di Laut Patapan. Sehingga perlu adanya kegiatan konservasi. Langkah pertama dalam kegiatan konservasi adalah melakukan identifikasi objek yang akan dikonservasi. Setelah melakukan survei di sekitar Pulau Kangean, yaitu tepatnya di sekitar Pulau Mamburit dan di Pantai Patapan, akhirnya kami menentukan beberapa titik yang kami rasa cukup representatif. Untuk mengambil data tersebut, kami menggunakan beberapa metode. Untuk pengambilan ikan karang, kami menggunakan underwater visual census, yang kemudian kami olah menggunakan Excel. Dan untuk terumbu karang, kami menggunakan underwater photo transect untuk pengambilan data, yang kemudian kami olah menggunakan CPCE atau Coral Point Count with Excel extension. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, kami mendapati bahwa kondisi terumbu karang di sekitar Pulau Kangean cukup bervariasi, mulai dari kategori sangat baik hingga buruk. Hal tersebut beberapa di antaranya karena masih maraknya penggunaan alat peledak sebagai alat penangkapan ikan di Pulau Kangean. Selain itu, di beberapa lokasi kami juga menemukan bahwa terdapat sedimentasi, sehingga menyebabkan kondisi terumbu karang di sana cukup bervariasi. Transplantasi karang dilakukan di Selat Patapan, kurang lebih 100 meter timur laut dari bibir pantai. Lokasi ini dipilih berdasarkan beberapa faktor alam, yaitu dasar perairan, kuat arus, keberadaan komunitas karang di sekitar lokasi, kedalaman, dan kesamaan kondisi dengan lokasi pengambilan donor. Lokasi yang dipilih memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, dasar perairannya berupa pasir. Yang kedua, kedalaman sekitar 6 meter. Kemudian kuat arusnya lemah hingga sedang. Kemudian berada di lokasi yang jauh dari komunitas karang, kurang lebih 25 meter dari komunitas karang terdekat.
Transplantasi dilakukan dengan metode spiderweb. Spiderweb dibuat dengan bahan baja R10 kemudian dirangkai hingga berbentuk heksagon. Persiapan kerangka spiderweb diawali dengan melapisi kerangka spiderweb dengan cat anti karat lalu ditunggu hingga kering. Setelah cat anti karat mengering, kerangka spiderweb kemudian diberi cairan resin dan dilumuri dengan pasir putih. Tahap pelapisan resin dan pelumuran pasir putih dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian, spiderweb dijemur selama 48 jam di ruang terbuka hingga resin dan pasir melekat kuat pada kerangka baja. Spiderweb yang sudah kering kemudian ditenggelamkan di lokasi transplant yang sudah ditentukan sebelumnya. Teknis transplantasi yang kami lakukan adalah sebagai berikut. Pertama, kami mengambil donor dari sekitar lokasi transplant dengan bantuan alat potong yaitu tang besi. Donor yang diambil memiliki ukuran 5 hingga 10 cm dan berasal dari jenis Acropora sp. Setelah didapatkan donor, kemudian dilakukan pengikatan ke spiderweb menggunakan kabel tis. Jumlah donor yang ideal untuk satu spiderweb adalah 18 buah bibit. Setelah proses transplantasi selesai, lokasi transplantasi diberi penanda berupa buoy apung. Oke, jadi langkah konservasi selanjutnya itu adalah penurunan mooring block dan mooring buoy. Mengapa kita menurunkan ini? Karena mooring buoy sendiri itu bisa digunakan untuk penanda suatu lokasi. Selain itu, mooring block dan mooring buoy sendiri itu bisa sebagai pengganti jangkar kapal yang tradisional pada umumnya. Mengapa kita mengganti jangkar kapal ini dengan sebuah mooring buoy? Karena jangkar kapal itu dia menahan beban kapal itu, besinya nempel ke karang. Ketika kapal itu terombang-ambing oleh ombak, jangkarnya itu malah keangkat dan merusak karang, malah justru mencabut karang itu sendiri. Oke, untuk proses pembuatannya itu kemarin kita menggunakan batu cor, pasir, dan semen. Untuk pasir sendiri kita, karena di sana langka ya pasir hitam yang seperti di Jogja ini ya, kayak di Merapi itu sendiri kan pasir hitam kan sangat gampang ya nyarinya. Kita terpaksa menggunakan pasir putih, pasir pantai. Jadi pasir pantai itu kalau buat cor-coran itu agak sedikit kurang ya kekuatannya, cuma ya lumayan, selisih kekuatannya itu lumayan. Cuma karena adanya itu jadi kita menggunakan pasir pantai itu sendiri. Kemarin kita membuat itu menggunakan cetakan ukuran 30 x 40 x 50 cm, 2 buah. Itu ketika sudah kering, beratnya itu sekitar 150 satu bloknya itu sendiri. Kita perlu menunggu waktu sekitar 2 hari 2 malam agar cetakan cor-coran itu sendiri menjadi keras dan bisa untuk kita bawa ke laut. Jadi kita kemarin meletakkan mooring buoy dan mooring block ini di 2 tempat, 2 lokasi, 2 titik. Jadi yang pertama itu kita naruh di Patapan. Namun yang di Patapan itu tidak menggunakan mooring block, hanya saja mengikat talinya ke batu karang yang ada di sana. Untuk yang di Mamburit, kemarin kita menurunkan 2 blok yang sekitar berat itu 300 kg itu ke dalam laut untuk sebagai tanda lokasi dan penambat kapal. Untuk peletakan sendiri dari rumah dinas Asper, kita memindahkannya menggunakan pickup dengan orang satu blok itu ngangkatnya oleh 4 orang, karena kalau satu orang nggak kuat untuk 150 kg. Kita mindahkan itu lumayan cukup sulit ya dari rumah dinas ke pickupnya sendiri. Nah dari pickup ini kita memindahkan ke kapal, namun kapalnya itu tidak ada pelabuhannya, jadi kita kayak jalan itu lewatin batu-batu berat dan jalannya tuh miring. Kita membawa beban 150 kg, tapi untungnya kita berhasil untuk mengangkat 2 blok itu. Untuk penurunannya kita menggunakan buoy itu sendiri untuk sebagai pelampung. Jadi kita lempar aja itu bloknya dari kapal dan nanti ngambang. Nah, setelah ngambang kita bawa ke lokasi yang mau kita tuju untuk penempatan. Kita dorong, terus kita lepas talinya dan turun pelan-pelan. Jadi untuk mooring buoy dan mooring block itu saja. Meskipun dekat dengan Madura, masyarakat di pulau ini berbeda dengan masyarakat di Pulau Madura. Berbicara mengenai Kangean dalam konteks recovery Kangen Mandala,
tentunya tidak dapat dilepaskan dari konteks masyarakat dan demografi di Kepulauan Kangean itu sendiri. Berdasarkan pengalaman kami di sana, kami juga melakukan kegiatan pendataan potensi berupa 3A serta pendataan potensi sosial budaya. Hal yang kami temukan di sana adalah bahwa Kangean sebenarnya memiliki keragaman dan potensi yang menarik untuk dikulik. Salah satunya berupa adanya potensi tempat-tempat wisata, juga potensi budaya dan sejarah dari Kangean itu sendiri, yang merupakan sebuah kepulauan dengan sejarah panjang mengenai masyarakat dan arus budaya yang mendiami Kangean. Selama kami berkegiatan di sana, kami juga menjumpai dan bertemu dengan komunitas lokal, yaitu masyarakat Karang Taruna yang berada di Kepulauan Sadulang. Hal yang menarik dari potensi masyarakat di sana adalah bahwa dengan skop masyarakat yang sekecil itu, mereka sangat berdaya dan bahkan sanggup untuk mengkontekstualisasikan kepedulian mereka terhadap lingkungan yang mereka implementasikan dengan kegiatan-kegiatan kepemudaan berupa transplantasi ke terumbu karang, lalu ada juga penanaman bakau yang mereka tujukan untuk memberdayakan masyarakat dan pemuda yang ada di Kepulauan Sadulang. Kami juga melakukan kunjungan dan bertukar informasi mengenai apa yang kami bawa dan pengalaman-pengalaman mereka yang melakukan transplantasi meskipun dengan alat yang seadanya. Mengenai pendataan potensi berupa 3A, yaitu atraksi, amenity, dan aksesibilitas di Kepulauan Kangean, kami mencoba mengenali dan kami menjumpai bahwa di Kepulauan Kangean terdapat kendala berupa akses yang minim dalam hal seperti jalan maupun fasilitas umum yang ada di sana. Perlunya perhatian dari masyarakat lokal maupun dari pemerintah dalam pengadaan akses dirasa akan memudahkan dan memberikan keterjangkauan bagi wisatawan maupun warga lokal. Mengenai atraksi dan potensi wisata yang ada di Kepulauan Kangean, kami menjumpai beberapa hal yang unik, yaitu yang pertama adanya situs berupa Goa Kars, yang salah satunya merupakan Goa Arca yang menyimpan potensi wisata maupun sejarah manusia prasejarah yang telah ditemukan dan diteliti oleh salah satunya Balai Arkeologi Yogyakarta. Selain itu, terdapat juga kawasan wisata yang berada di Patapan yang merupakan kawasan wisata dengan keragaman ekosistem dan bahari yang cukup menarik. Salah satunya terdapat bakau, terdapat burung, dan juga terdapat berbagai macam ikan dan karang dalam satu kawasan di Kangean Timur, yaitu di Patapan. Kami datang dan berkegiatan di Pulau Kangean dengan harapan untuk memberikan efek yang berkelanjutan, bukan hanya untuk lingkungan, tetapi juga untuk masyarakatnya. Itulah yang membawa kami ke Pulau Sadulang, sebuah pulau kecil dengan masyarakat yang luar biasa ramah. Di pulau yang kecil itu, ada semangat yang besar daripada pemudanya untuk melestarikan lingkungan. Mereka, kelompok Persada Taruna, sudah melakukan pelestarian alam dengan menanam bakau dan transplantasi terumbu karang. Dan itu semua mereka lakukan dengan peralatan seadanya. Disitulah letak keselarasan dengan unit selam UGM. Dengan semangat yang sama untuk konservasi, di situ kami berdiskusi, bertukar ilmu, pikiran, dan juga pengalaman. Dan di akhir kunjungan ini, kami memberikan kenang-kenangan berupa modul transplantasi karang dengan harapan untuk menyempurnakan usaha dan upaya yang sudah mereka lakukan selama ini. Kesan-kesannya mungkin karena saya mahasiswa kedokteran hewan ya, jadi saya juga mengamati hewan-hewan di sana tuh bagaimana. Dan yang unik adalah di Kangean itu
banyak sekali hewan ternak yang diliarkan. Jadi seolah-olah hewan ternak itu kayak saya jarang melihat kandang, dan kebanyakan hewan ternaknya itu memang misalkan ditaruh di ladang atau mungkin bahkan ditaruh di pinggir jalan yang banyak pohon-pohonnya. Tapi bahkan yang unik adalah juga ada kambing-kambing yang hidup di pelabuhan. Jadi menurut saya itu cukup unik ya, karena melihat hal seperti itu sangat jarang dilakukan, terutama di Pulau Jawa, dan itu merupakan sebuah interest sendiri untuk saya. Ya, jadi banyak suka dukanya ya kegiatan ini ya. Mulai dari kapal yang nggak bisa napas karena sumpek, sampai dokumentasi yang tahu-tahu hilang. Ya, tapi nggak apa-apa lah ya, kan namanya permasalahan di lapangan nggak ada yang tahu juga. Asik. Ya, jadi kurang lebihnya gitulah suka dukanya dari kegiatan ini. Pertanyaan dong. Jadi gimana kesan-kesannya? Ya, setelah mengikuti Recovery Ke-8 ini di Pulau Kangean, kesannya menarik sih karena jadi pengalaman baru buat saya. Nggak tahu kalau buat teman-teman mungkin juga ada pengalaman baru yang diterima. Salah satunya tuh di Kangean ada yang unik. Yang uniknya tuh di sana masih menggunakan waktu Indonesia bagian barat. Padahal seharusnya termasuk pada zona waktu Indonesia bagian tengah. Jadi kalau bangun jam 6 berasa udah matahari tinggi, udah kayak jam 7. Gitu. Gimana kesan-kesannya? Kesan aku pergi ke Kangean kemarin tuh ya seperti teman-teman lainnya mungkin ya, kayak banyak manfaatnya, banyak dapat pelajaran. Soalnya tahu lokasi atau daerah baru juga, dan masyarakat sana juga bersahabat gitu, ramah, dan semangat juga untuk mengembangkan daerahnya sendiri juga gitu loh. Jadi kita juga bersemangat untuk melaksanakan program-program yang telah kita rancang, dan juga udah kita Islam UGM juga dapat link atau koneksi-koneksi ke berbagai pihak, misalnya perangkat masyarakat di daerah Kangean, terus juga misalnya dari Perhutani dan media partner Kangean Asia, terus juga ke beberapa daerah lainnya di sekitar Pulau Kangean itu kayak Pulau Sadulang dan beberapa pulau lainnya. Dapat pengalaman baru gitu melihat pulau-pulau selain pulau utama Kangeannya, soalnya itu walaupun berdekatan tapi budaya pindah pulau sedikit aja udah beda budaya gitu, jadi banyaklah manfaatnya. Terus ke depannya untuk teman-teman unit selam yang meneruskan program ini, semoga teman-teman bisa meneruskan program ini berkesinambungan beberapa tahun ke depan dan menjaga terus koneksi ke maupun daerah lokasi itu Pulau Kangean ataupun partner kerjasama kita Perhutani dan dia partner kita Kangean Indonesia. Jangan sampai putus deh pokoknya program kerja kita ini, semoga kedepannya tuh sampai bisa kita jadikan daerah Kangean ini, Kangean Mandala ini jadi desa binaan dari Unit Selam UGM. Itu aja sih, terima kasih. Oke, dalam kegiatan ini kita juga menghasilkan beberapa luaran kegiatan. Yang pertama kita akan menghasilkan buklet berupa potensi wisata yang ada di Pulau Kangean. Yang kedua, kita akan menghasilkan katalog ikan karang dan terumbu karang yang ada di Pulau Kangean. Yang ketiga, kita akan ada menghasilkan modul transplantasi terumbu karang, dan yang keempat kita juga bakal ada after movie kegiatan. Nah, selain itu kita juga bakal mengadakan satu kegiatan besar untuk output, yaitu kegiatan seminar hasil kegiatan. Harapannya dengan diselenggarakannya kegiatan Recovery 8 Kangean Mandala ini dapat menjadi sarana belajar bagi teman-teman anggota unit Selam UGM dalam menyusun dan membuat suatu kegiatan. Dan tentunya kegiatan ini dapat memberikan kebermanfaatan bukan hanya bagi anggota unit Selam UGM tetapi juga bagi masyarakat luas. Ya, adapun untuk kegiatan ini saya berharap bahwa kegiatan ini bisa terus berlanjut, mungkin sampai recovery ke 100 atau lebih. Dan harapannya ya dengan kegiatan ini tentu kepedulian kita terutama mahasiswa terhadap konservasi lingkungan, utamanya lingkungan bawah air itu semakin besar.
dan juga semoga apa yang telah dilakukan pada kegiatan ini bisa bermanfaat bagi daerah yang dilakukan tempat kegiatannya.